Oh Sobat Kopi, kali ini gue lagi jalan-jalan ngopi di Kerta Kopi. Tempatnya di mana? Di Jalan Singapura Bangsa nomor 18, Nomor belakang kantor imigrasi. Oke, Kopi Boy jalan-jalan. Ikut dong. Buat kamu yang mau ikut jangan lupa komen ya. Ini sebelah saya ada siapa nih? Rian. Rian. Iya. Rian apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Sorry nih baru mampir lagi setelah sekian tahun. Gimana keadaan Kerta? Ya, bertahan. Bertahan di Iya. tengah pandemi. Di tengah pandemi. Masih bisa bertahan, ya? Bertahan Luar aja biasa. Nih Kang Rian, pengen tahu dong sejarahnya Kerta Kopi itu gimana? Mungkin ada banyak sobat kopi di luar sana yang belum tahu tentang Kerta Kopi. Sejarah. Kalau sejarah sih mungkin dari 2016 ya, pertama saya pindah Ya, migrasi dari Bandung. oh dari Bandung. Dari Bandung migrasi ke Kerawang, atau bisa dibilang pulang kampung. Dari kampung. Iya, balik kampung. Saya lahir gede di Bandung, tapi nenek moyang memang udah Dari Kerawang. Kerawang semua. Balik ke Kerawang. Ya, kepikiran itu habis itu udah habis apa ya? Ya, bangkrut usaha yang kesekian, kepikiran yang kira-kira bakal stabil atau yang bakal konsisten, nggak terlalu banyak efek update ya. Dulu kan dari IT terlalu banyak update, setiap bulan ada update, sedangkan kopi kan update-nya nggak secepat teknologi. Ya mungkin ini bisa lebih stabil lah gitu. Jadi ya udah kepikirannya kopi aja gitu. Di 2016 tuh. 2016. 2016. 2016. Itu awal muasal dari lahirnya Kerta Kopi atau baru Iya. kepikiran mau buka kedai? Itu udah jadi. Oh, udah jadi. Ya, 2016 udah jadi. Tepatnya di sini. Iya, langsung sini. Nah, kepikiran namanya Kerta Kopi tuh kenapa? Ada apa dengan nama Kerta? Itu apa ya? Sejarahnya apa tuh? Tiba-tiba nge-brandingnya Kerta Kopi. Saya cek sejarah. Ah. Sejarah Kerawang, terus kebetulan rumah nenek moyang juga kan di Kertabumi. Ada pilihan nama tuh dulu antara Singapura Bangsa sama saya sortir dulu, bikin list banyak nih. Nama yang kekinian, berbau bahasa Inggris ya. Iya. Nama Sangsekerta, pas dicek nama Sangsekerta itu ada hubungannya sama Kerawang. Oh kayaknya nih, feel-nya enak nih, pas. Rumah juga di Kertabumi. Coba urutin, ada apa? Adipati siapa? Singapura Bangsa, terus Kertabumi. Kebetulan dia juga kan nama gelar ya, Kertabumi itu. Oh, nama gelar ya? Iya, bupati ke Apa bangsawan gitu kali? nama gelar bupati. Nama gelar bupati? Iya, nama aslinya saya lupa. Nah, disebut gelar Kertabumi. Ambillah nama itu. Kebetulan artinya juga Kertabumi itu namanya artinya itu hasil bumi. Hasil bumi. Nah, kalau kita geser jadi Kerta Kopi, hasil kopi, cocok gitu. Jadi asal muasalnya itu dari sejarah juga ya? Iya. Kerta Kopi hasil kopi berarti. Iya. Berarti Kerta itu sama dengan hasil ya? Iya. Apa sinonimnya gitu? Persamaan katanya? Itu dari bahasa Sanskerta yang artinya hasil. Oke. Jadi filosofinya kira-kira apa? Harus buka kamus ya. Saya lupa. Filosofinya jadi biar apa terus menghasilkan gitu kopinya? Ya, mungkin secara garis besarnya ya itu aja, terus menghasilkan kopi gitu. Suka dukanya apa nih selama ngejalanin Kerta Kopi? Wah, banyak. Macem-macem. Ceritain dong dikit. Dukanya dulu. Awal-awal buka nih kan pasti orang belum tahu. Awal-awal buka ya sama kayak kita pertama kali ngopi. Rasanya bitter. Bitter. Ya, aftertaste manisnya itu di akhir. Oke. Gitu. Secara konsumennya udah kebentuk belum nih awal-awal buka? Gimana ngenalin Kerta Kopi ke pasar gitu? Ini kan tempatnya di rooftop ya? Iya, iya. Di atasnya guest house kan? Iya. Nah itu gimana nge-brandingnya kan? Bingung kan? Maksudnya secara konsep kan bisa dibilang ini bukan di pinggir jalan, tersembunyi. Gimana ngasih tahu ke orang-orang tuh di sini ada coffee shop? Karena basic saya dulu di IT, itu percuma kalau misalkan pinggir jalan tapi nggak ada yang lewat. Traffic doang gede. Iya. Ibaratnya web ya. Iya. Traffic gede doang lewat, tapi nggak ada buyer. Percuma. Gitu. Mau tepat dimanapun juga, yang penting marketing kamu bagus, berarti kan traffic kecil, tapi pembelian tinggi gitu. Bisa jadi mendatangkan buyer, bukan mendatangkan traffic doang. Oke. Kalau mau rame yang pinggir jalan, lampu merah rame, tapi kan belum semuanya beli. Belum tentu beli. Nah itu. Gimana caranya? Nah? Bagi tips dong. Itu sedikit bingung, kompleks apa ya, kayak kompleks apa? Ya?
Kalau dijabarin ya sama saya bingung saya juga gitu. Cuma udah masuk ke feel ya. Ada traffic sama buyer, nah kayak gitu yang belum bisa dijabarin, masih bingung ngejabarinnya gitu. Oke, berarti emang fokusnya di bayarnya. Iya. Kadang orang kan mikirnya buka kedai kopi pinggir jalan. Nah, ya pernah kan? kasus kayak gini nih. Ada orang, wih rame. Iya. Yang dia lupa itu nyari ramenya atau nyari omsetnya. Iya kan? Iya, percuma rame. Waduh, berantakan tempat, tapi omsetnya nggak sesuai target. Segitu-gitu aja. Nah, malah jadi pasif konsumen malah ya? Iya, kan banyak ada beberapa kedai mungkin datang nongkrong doang berjam-jam, rame, tapi kita nggak tahu omsetnya. Nah itu yang tahu cuma konsumen atau itu ownernya aja yang tahu. Bener. Orang luar nggak tahu, cuma taunya rame gitu. Lagi datang lagi rame. Nah, padahal dia doang orangnya. Dia doang nggak masalah. Iya. Yang masalah justru pembeliannya berapa? Itu, misalkan ini rame full, tapi kalau cuma omsetnya nggak sesuai target kan capek doang. Rame berantakan, bersih-bersihnya juga. Nah, gitu. Benar-benar. Nah, ini unik juga nih ya. Jadi ada coffee shop di Kerawang, lokasinya di rooftop, di atasnya guest house. Saya pertama tahu juga dari si Satya. Lupa nama ini. Iya, si ini apa? Ini Satya bener. Jadi bukan Satya, siapa sih namanya? Yang depan. Yang di Johar itu loh. Depan apa itu? Lipo lagi apa? Supermarket? Hypermart, bukan Hypermart. Carrefour ya? Carrefour, iya. Depan Carrefour. Dulu kan ada mau bikin coffee shop juga kan? Ya. Namanya apa dulu ya? Rencananya apa dulu? Dulu mau sempet nawarin saya mau buka franchise nggak? Belum siap. Belum siap franchise. Terus dia join sama yang Bandung kalau nggak salah. Oh, iya. Jadi ya banyak cara sih ya kalau mau bikin coffee shop banyak ya. Cara. Tapi yang ini nih yang jadi keunikan di Kerta nih apa? Single origin. Kopi doang. Gak jual yang lain? Enggak. Makanan? Ada sih. Ada. PM. Apa PM? PM kan? Di inbox. Mau nanya makanan inbox dulu. Iya. Jadi pesan sebelum datang. Iya. Tapi emang nggak ready makanan pada umumnya gitu ya? Nggak. Cemilan-cemilan kentang gitu? Nggak. Berarti tetap pure kopi? Iya. Itu ngejar juga fokus. Orang sini buat ngopi, bukan buat makan. Kayaknya enak nih ngopi. Enggak. Tapi yang kesini tuh udah mindsetnya, dia udah bener-bener, gue butuh kopi nih. Oke. Nah, itu. Berarti memang nge-create marketnya seperti itu ya? Ya, orang yang datang ke Kerta ya tujuannya mau ngopi. Nah. Atau mau ketemu sama lu. Mau beli beans ya. Nah, ini buat di Kerta ya. Ini kan yang gua tahu nih ya. Lagi waktu awal-awal gua buka coffee shop juga kan. Ya kedengeran Kerta Kopi tuh salah satu roster pertama di Kerawang. Itu bener nggak sih? Sebenarnya ada satu yang sebelum kita tahu nih. Ada lagi? Ada seniornya. Ada Kopi juga Dewi dari tahun 80-an, 90-an. Kopi Dewi? Iya. Dia ngeroasting sendiri? Dia ngeroasting sendiri. Serius? Kopi Dewi itu ngeroasting sendiri? Roasting sendiri. Oh, gue baru tahu nih. Kebetulan ternyata kemarin sempat kesini, temennya bokap. Oh, oke. Angkatan bokap ya? Senior banget. 70-an? Umurnya 70-an nggak? 80-an apa? 60-an. 60-an. Tapi nggak kelihatan ya? Dia emang di balik layar terus apa? Di roastingannya di Bekasi. Jadi tahun sekitar 90-an masih ada sini, pindahin mesinnya ke Bekasi. Ke Bekasi. Daerah sana lah, Bekasi Cikarang gitu. Kapasitas gede. Mesin gede? 60 kilo. Sekali ngerosting? Iya. Wah gila. 60 kilo. Cuan nggak tuh kira-kira? Sekali ngerosting segitu? Ya cuan. Cuan ya? Kalau dengan ongkos produksinya? Iya. Cuan ya? Pasti cuan. Wah gila, asik juga ya. Tapi masalahnya kan kalau 60 kilo numpuk nggak cuan. Ya kalau nggak bisa jual ya repot. Iya, sama aja bohong. Ya tapi Kopi Dewi mah legend lah di Kerawang. Nah, kayaknya orang udah tahu kan. Iya. Selain roti. Padahal beda orang ya. Yang terkenal tuh Kopi Dewi, Kopi Dewi. Ada apa dengan nama Dewi di Kerawang? Oh berarti ya, sebelum lu tuh ada Kopi Dewi ya? Iya, cuma gue tuh taunya toko kopi memang. Gue tahu. Nah, itu toko kopi. Tapi gue nggak tahu dia ngerosting. Nah, kemungkinan style roastingnya masih gaya lama. Sedangkan pas kopi-kopi yang kita kenal itu udah zaman modern, nggak hitam. Ya udah beda generasi ya. Nah, udah geser ya. Ada roasting profile, mereka belum kenal roasting profile. Jadi ya dark roast aja gitu ya. Iya. Nah, ngomongin roasting profile nih, secara umum tuh terbaginya gimana sih?
secara umum bagi 3, light, medium, dark. Nah, ngebedainnya apa? Yang Ada- ngebedainnya dari sisi rasa, warna, sama apa nih Ya kira-kira? itu 3. 3 itu? Ada rasa, warna, sama buat roasternya pasti tahu dia cracknya di menit keberapa gitu. Oh, atau- ada apa namanya parameter lain ya? Iya, yang ini ya, parameter- yang diketahui parameter cuma roaster. para roaster. Iya. Lu kapan sih waktu ngerosting? Apa? Waktu ngerosting kapan? Baru Malam kemarin. hari atau sore-sore atau kapan? Pagi? Baru kemarin. Sore? Kemarin. Ya, nyampe ini jam 8, jam 7. Jam 8, jam 7. Itu juga jadi salah satu profesi ya? Iya, Sekarang ya? profesi. Profesi yang agak susah juga kayaknya untuk dipelajari nggak sih? Atau Basic masak. gimana? Basic masak? Iya. Maksudnya Sebenarnya gimana itu nih? basic masak. Basic masak. Tahu apa? Suka masak apa? Nasi goreng apa? pasti bisa lah. Hah? Nasi goreng. Yang gampang daging, ayam. Iya, bisa. Oke. Goreng ayam bisa ada 2 profil. Ada yang bisa empuk, ada yang kalau terlalu kalau ini apinya terlalu gede atau apa, minyaknya terlalu panas, keras. Keras. Bener nggak? Iya. Nah, keras tapi dalamnya nggak mateng. Iya Itu benar, roasting kulitnya dong. profile. Gitu. Sama juga ya kayak gitu ya? Sama kayak gitu. Oh, berarti ya masing-masing roaster pasti punya style sendiri dong? Iya, Nggak bisa disamain ya? nggak bisa. Walaupun green bean-nya sama? Walaupun green bean-nya sama. Dengan parameter seduh yang, parameter roasting yang sama, hasilnya bisa beda nggak sih? Beda mesin? Beda mesin, pasti bisa. Pasti beda rasa ya? Pasti beda. Oke, mantep ya. Jadi bisa dibilang di Kerta Coffee, single origin-nya nih, apa ya, ciri khas lu banget kayaknya ya? Atau gimana? Ciri khas Bisa gimana custom ya? sesuai konsumen nggak sih? Roasting Misalnya kayak gue nih, gue mau pesan sama dulu lu. ya, Bisa dulu custom masih gitu? suka kayak gitu. Ah, Mereka requestnya light, tapi kurang pas. dalam arti? Gimana ya? Menurut dia, light itu lebih enak. Kenyataannya enggak. Oh, Kenyataannya enggak. Makanya jadi di situ udah di stop lah. udah beda. Udah. Emang yang membedakan light, medium, dan dark ini dari sisi rasa apa nih? Dengan green bean yang sama misalnya? Oke, ini kategori medium ya. Saya udah nggak pernah main di light. Light itu kadang kurang develop. Develop dalam arti kurang matang? Atau? Oke, fisik bagus. Mm-mm. Coklat muda gitu. Oh, oke. Dari ini, kalau dari ini mah, kalau orang lihat cewek, seksi gitu. Tapi rasanya dia belum keluar semua. Oh, oke. Belum, ya ibaratnya ya kayak belum matang sempurna gitu ya? Iya. Masakannya ya? Iya. Jadi Masih rasa ada. yang enaknya belum keluar. Iya. Ibarat daging tuh masih apa? Belum Masih juicy kalau Masih daging. juicy. Iya, masih ada merah-merahnya. belum well done Belum well done. atau medium rare. Bisa nggak dikategorikan gitu? Ya, Bisa kan ya? selera juga sih ya. Hah? Kadang kan ada orang yang sukanya ya nggak matang ya, benar-benar Iya. masih juicy banget kalau Iya. daging nih. Kalau medium well ya masih merah-merah, juicy-juicy juga. Hmm. Ada yang pengennya well done kan, benar-benar nggak ada Iya. rasa ininya Ya, lagi. balik lagi Itu sebenarnya- mungkin dark roast ya kayak gitu ya. Ya, dark roast itu. Dark roast tuh si Kosong. apa ya, well done lah gitu ya kalau di daging Iya. kayak gitu. Tapi nggak, kalau daging kayaknya terlalu kontras. Nggak ini ya, nggak. Kalau kita kan well done masih bisa diterima kan ya? Iya benar sih. Iya. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah kira-kira nih ada kopi apa aja di sini? Sekarang yang lagi Yang full ready. Yang stok lagi banyak berarti Gayo Full Wash sama Shea Gayo Wash. Full Wash. Sama Aroma ini kita stok lagi banyak. Hmm? Lagi continue ya. Hasil panennya lagi bagus, continue terus. Habis restock lagi. Karacak sama Papandayan. Jawa Baratan. Jawa Barat. Di Selain di Jawa Barat ada apa nggak? Ini Semendo, Gayo, Apa dari Sumatera ya? Enrekang, Semendo Sumatera. Iya, Sanggabuana dari sini. Sangabuana sini. Lumayan juga stoknya. Iya. Sanggabuana kopi Kerawang bagus nggak sih? Menurut Robusta. para roaster bagus. Nah itu yang saya aneh. Itu sampai ada demand-nya sampai Blitar. Ada demand sampai Blitar. Demand ya sampai Blitar. Iya, Untuk sampai Sanggabuana. Sumatera. Terakhir Lampung. Yang saya kaget Lampung. Lampung udah segitu terkenalnya apa? Kopi Lampung itu. Kopi Lampungnya masih minta Sanggabuana. Serius. Serius. Keren berarti ya ternyata. Hah? Nah, saya kan bingung ini kenapa? Mereka punya kopi tapi masih minta. berarti ada perbedaan Iya dong. benar-benar. Saya bukan ini pecinta Robusta, Hah? nggak bisa begitu ngebedain antara Robusta A sama Robusta B gitu. Tapi mereka ada, oh ini beda nih. Emang dari segi varietas beda.
Sanggal Buana biji kecil. Oh, oke. Itu yang saya tahu ya, Iya. biji kecil. Nah, dari rasanya itu lebih pulen. Sedangkan Lampung, Blitar, Jember itu bijinya biji gede. Bulat-bulat gitu ya? Ya, Iya. gitu. Kalau saya malah yang gede kadang suka nyangkut di grinder. Digiling malah jadi nyangkut ya? Iya, kadang suka nyangkut kan. Oke, berarti konsepnya di Kerta Kopi itu ya single origin. Iya. Ada kopi manis nggak? Kopi manis Kopi ada. susu gitu. Vietnam Drip, kopi Vietnam Drip. cantik sama Kerta Latte. Kopi cantik? Iya. Cantik itu apa maksudnya? Kopi susu. Kopi susu? Iya. Di latte art gitu? Enggak, Enggak? Enggak. Oke, dingin berarti? dingin. Oke, siap tak gue cobain. Karena apa ya, dari sekian banyak coffee shop nih ya, kan pasti punya menu kopi susu ya. Iya. Dan anehnya nih, uniknya ya, rasanya beda-beda. Biasa beda-beda. Kadang walaupun sama mungkin ya, pakai house blend lah, pakai robusta, pakai susu, pakai apa, beda-beda rasanya. Bagus. Iya, jadi- Kalau sama gimana? Dia punya ciri khas masing-masing. Ya, itu. Nah, ntar yang Kerta Ya. gue mau cobain. Kira-kira gimana nih? Nah, Bang Rian, jadi buat teman-teman luar sana nih, kalau sekiranya mau punya coffee shop gitu ya, Iya. nah ada saran dan tips nggak? Dari versinya, Ada dua jenis Pak. coffee shop tuh. Mm-mm. Ada aliran single origin sama aliran kopi susu. Oke. Saya pernah coba juga buka kopi susu. Nama beda. Nah, itu cara marketingnya pun beda. Oh gitu. Ya, mungkin buat saya kurang cocok ya buat jualan kopi susu. Nggak ada nilai selling point yang beda dari yang lain. Oke, Yang tadi kan semua punya kopi susu. benar. Gimana cara ngebedainnya? Nilai jualnya gimana biar orang datang lagi itu saya angkat tangan, saya nggak bisa. Tapi kalau saya punya pembeda, nah itu yang saya bisa di situ, saya bisa di situ jalurnya yang ke arah single origin Single origin. gitu. Berarti nentuin dari awal konsepnya mau seperti apa. Ya, Ya, kamu mau main di full area atau misalnya mau di origin area, ya balik lagi ke ntar ke arah pribadi masing-masing. pribadi masing-masing. Mereka cocoknya di mana gitu loh. Setelah dijalanin lebih cocoknya ke origin malah, Iya, karena dari dulu emang niat saya di situ. niatnya di sini. Nyari rasa kopi yang strawberry, nyari kopi rasa leci, kayak gitu. Jadi ya lebih ke apa ya? Lebih ke nyeritain kali ya. Ternyata kopi tuh rasanya nggak cuma Iya, pahit doang, Iya. nggak cuma asam doang. Ada Iya. rasa-rasa yang lain ya. Kadang tuh mungkin buat yang belum nyobain kan bingung ya, ini tuh ada notes-nya leci, strawberry, kayak apa gitu kan. Ya mungkin preferensi rasanya belum banyak gitu ya. Atau mungkin ya emang belum nyobain. Yang paling bikin kangen kopi apa? Ijen atau Ethiopia, Kenapa? ada rasa khas yang cocok. Yang nggak didapetin di kopi lain? Cuma dua itu. Setiap orang, setiap kopi pasti ada ciri khasnya masing-masing. Nah, sekarang yang lagi nempel di otak tuh Ijen sama Ethiopia. Iya. Sebenarnya itu versi yang sama. Ethiopia ada mirip-miripnya sama Ijen gitu. Rasa-rasa kismisnya. Basicnya yang utama sih Ethiopianya. Yang bikin kangenin kopi itu apa sih? Rasanya. Nyadunya apa? Rasanya? Rasanya? Ada rasa yang ini khas banget nih. Ha-ha. Gitu. Nggak ditemuin di minuman lain? Iya. Wih, mantap ya. Gimana? Kayak rempah, kayak kismis, kayak apa? Masih susah disebut notes-nya juga. Kadang-kadang kan notes Bingung ya? mangga buat kita belum tentu buat dia mangga. Itu yang Gitu. kadang ya seleranya beda-beda. Nah, Perbendaharaan rasanya juga beda-beda. ya Tapi justru jadi unik kan kalau Iya. ketemu dengan yang kayak gini aja. Lu nanya, datang ke sini nanya ada black honey nggak? Kenapa? gue suka itu. Nah, kan? Ya kan? Iya, Bisa jadi bener. itu kan terngiang-ngiang Bener. rasanya. Problemnya Bener. itu terakhir di 2019 atau 20 Ha-ha. rasanya udah berubah. Kenapa bisa berubah dia Petani ya. prosesnya? Iya, konsistensi dari petani, Oh. prosesor, nah itu yang cukup susah. Iya. Jadi sekarang itu out of stock. Saya stop dulu, rasanya nggak kayak dulu. Oke. Misalnya lu kebayang nih rasanya Iya, gini, gue udah inget nah banget tuh rasanya tuh. nggak, itu beda jauh sekarang. Beda jauh. Beda jauh. Malah kalau ada malah jadi ini ya, ngancurin cita rasa yang memorinya kita ya. Iya, jadi kita di otak tuh, wih ini terngiang. Iya benar, rasa gue gini. enak banget tuh. Pertama kali ya nyobain single origin kan ya black honey. Ya, Terus ada dari klasik bean tuh Pitaloka kalau nggak salah Iya. dulu. Ya masih masuk di lidah, jadi nggak yang kayak ditembak gitu loh. Kan ada orang kan pertama kali minum kan kaget ya, malah jadi nggak mau lagi. Ini tuh kagetnya, jadi gue pengen lagi, maksudnya kayak gitu sih. Nggak ada ya.
Oke lah, nanti ditunggu lah. Nah, selain tadi itu konsep, kira-kira ada saran apa lagi? Konsep budget itu umum kayaknya. Nah, kira-kira apa? Selling point. Sharing point? Selling point. Selling point? Iya. Apa Banyak yang yang dijual? datang ke sini, konsultasi, ngobrol. Saya bertanya, selling point-nya apa? Mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Masih bingung. Masih bingung arahnya kemana. Kedainya itu siapa? Gitu. Malah kebanyakan hire orang dari luar ya? Kenapa? Malah kebanyakan tuh rekrut orang dari luar gitu. Buat kelola. Maksudnya, Atau gimana? dia belum bisa ngebangun brand jadi identitas. Oh, Dia itu jual susah apa? tuh. Iya, itu Nah. susah. Itu susah memang. Ke situ. Ya, jadi ya ada yang baru berdiri, besok sudah tidak berdiri. Banyak ya yang kita lihat di Banyak. luaran ya. 2017 ya gue juga sama sih mulai tahun-tahun segitu tuh. Cuma masih pakai gerobak kecil itu tuh waktu itu. Iya. Yang lumayan 3 galon. Gua nebeng sama om gua waktu itu. Sekarang ya lagi berdarah-darah nih. Gara-gara si Covid. Gila ampun parah. Ngerasa nggak di sini? Apa? Ya, Kerasa nggak? kerasa. 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 Supply terhambat juga. Atau Kenapa? gimana? Supply lu Bins terhambat nggak? Sup. Stok numpuk nih, cuma jadi nggak ada repeat orderan gara-gara sepi kedainya yang lain. Iya pasti ada beberapa. Ada juga kayak gitu. Ada yang misalkan saya berarti kan saya suka juga bisa ketahuan. Oh ini kedainya lagi sepi nih kayak biasanya seminggu 2 kali, Iya kan kelihatan ya. seminggu sekali gitu. Ada juga ya ngerasa ya. Itu kalau Bins itu ngaruh nggak sih? Kenapa? Kalau Bins itu terlalu lama ngaruh nggak sih? 2 bulan. 2 bulan. Itu masih oke rasanya. Iya. Green bean atau Roast bean. roast bean. 2 bulan dia masih settle ya, masih sama rasanya. Iya. Setelah itu downgrade. Balik lagi ke penyimpanan. Akhirnya saya pernah nyoba ya kontrol ya yang saya supply. Ini kok roast bean-nya begini, apek. Wah. Naruhnya nggak bener. Nggak ketutup. Masuk angin. Masuk angin. Iya. Iya nggak ketutup rapi. Gitu. Ya. Oke. Berarti itu tadi tuh itu poin penting banget, selling point ya. Iya. Jadi kadang tuh kita bingungnya ya mungkin produk bagus segala macam kan. Kadang nggak tahu cara ngejualnya atau bahkan orangnya juga nggak tahu arah kedainya mau kemana. Iya, Itu yang repot ya. Banyak yang gue temuin ya kayak gitu sih. Jadi ya rata-rata tuh followers jadinya. Orang lain ngeluarin apa? Iya. Katakanlah gula aren kemarin tuh lagi Nah. booming. Semua keluar gula aren gitu. Kopi kecap tau nggak lo? Iya. Kopi bango. Kopi pakai kecap bango lo tau nggak? Ada. Ada men. Masa? Ada, lu cari di Google. Rame itu. Tapi gue nggak ngikutin. Kopi kecap. Kopi obat batuk. Pernah denger nggak? Ada, pakai campur pakai obat batuk. Rasanya min-min gimana gitu. Gue juga nggak ngikutin sih, cuma gue beli doang. Gue beli Jangan lah. nyobain. Kasih gua bocoran. Will minta yang itu. Susu kambing sama onta. Apa? Ada. Gua kasih bocoran satu deh. Apa tuh? Nih, Lu apa nih? Lu bikin apa? bukan bikin, cuma yang onta sama itu kambing. Nah, Apa ide ini? aja. Ini udah dari dulu. Kenapa sih orang nggak mikir kayak gini? Kopi susu onta atau kopi susu kambing? Lu bikin sendiri? Kagak ya Oh, beli. enggak? Oh, Tapi beli. kan jadi kopi susu onta. Ada beneran? Ya ada tinggal jadi bikin. Kopi susu onta? Iya. Ini dari mana produksinya? Gak tahu. Belum dicek. Bukan dari sana kan? Dari Indonesia kan maksud gua? Oh iya dari Jawa Tengah lo? Ini beneran nggak sih? Yang bener tinggal bikin. Edisi Ramadan mungkin cocok ini. Oh ini kalau susu kambing? Iya itu kambing. Ini susunya doang kan tapi? Susunya doang. Ini susunya juga kan? Susunya doang. Tinggal campur kopi gitu? Oh iya. Wih gila rasanya kayak apa? Ya sama aja sih. Masa Tapi sih? ada sensasinya mungkin. Ah, coba ntar kita cobain. Nah. Ngasih ide aja. Ngasih ide. Jadi tuh yang mau bikin kopi susu, jadi jangan mainstream ya? Bosen dong ke kopi susu apa? Kopi susu sapi atau kopi susu onta? Jadi Iya, ada pilihan bener. susunya. Iya bener tuh. Jadi ya kalau mau ya bikin liar sekalian ya. Iya. Iya bener. Bikin Susu kuda liar belum ada. Kemarin mau Susu coba apa? beli tapi nggak tahu expire-nya gimana. Susu apa? Susu kuda liar. susu kuda liar. Iya. Gila juga itu kalau sampai bikin jadiin kopi. Ya bisa, cuma Bisa juga. kemarin gue nggak tahu ini expirednya berapa lama, harus dipelajarin juga kan. Oh. Fresh soalnya Pak, yang Iya udah kan tetap mesti dianalisa juga kan. Ini expirednya kapan? Cocok nggak sama kopi? Kalau sama kopi pasti cocok. cocok ya. Cuma yang masalah kan misalkan Tesnya gimana pengiriman tuh? itu jadi itu yang kita jual. Oh. Nah, itu Rasa uniknya ya. yang kita jual. Benar-benar. Kita bisa jadi misalkan kedai kopi susu tapi
kopinya satu. Susunya macam-macam. Susunya yang macam-macam. Gitu. Jadi ada menu Itu pilihan. salah satu tips dari Rian. Kalau mau main di kopi susu, ya kopinya satu, susunya banyakin, macam-macam, iya. banyak macam. Boleh juga dicoba. Nah, ini dari tahun kapan belum Belum dicobain. Iya, dua kali puasa. Berarti ya 18-19 udah coba ini, tapi aduh Kayaknya belum kelihatan marketnya kali ya. enggak. Karena kita butuh power buat marketingnya. Oh. Karena image saya udah Iya, berat di iya. sini, buat main di sini Kayak lu merubah brand yang udah ada ya. nggak sanggup. Iya, Nggak kayak sanggup effortnya ya butuh butuh effort tenaga. lebih kan. Nah itu, jadi jangan- udah saya bagi-bagi aja Benar-benar. nih, bocorin. Dikasih tips sama Rian tuh. Jadi kalau mau bikin kopi susu, coba susunya jangan pakai sapi aja ya. Iya. Pakai yang lain. Iya kan lucu kan, misalnya Iya, di betul. menu ada kopi susu, pilihannya onta, sapi, kambing, kuda liar. Iya benar, boleh dicoba tuh. Iya. Nah kira-kira nih ada tambahan apa lagi sebelum kita closing? Apa? Ayo, ada tambahan apa lagi? Nggak tahu udah. Kalau mau beli beans di mana? Udah sini udah itu udah ultimate tuh. Udah ultimate ya, bener nih. Ini jadi pamungkas nih kalau mau bikin kopi susu, kopinya satu, susunya banyakin. Itu tuh salah satu tips, bener. Nah kalau mau beli beans lu di mana? Bisa Ya, di pesannya? sini, bisa ke sini, Ada bisa. Instagram atau apa nggak? Tokped ada, Instagram bisa. Oh, ada juga ya. Iya. Jadi ya kalau yang mau beli biji kopinya di Kerta Kopi, bisa online juga di Tokopedia. Namanya apa? Kerta kopi. Kerta Kopi. Nah. Ya oke. Thank you ya Rian. Oke. Bye bye. Sip, sama-sama.